Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Jadi perkenalkan, nama saya Restiari Padulungan dengan nomor induk mahasiswa 19607002, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran khusus untuk kelas 7 sekolah menengah pertama untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir nilai pada mata kuliah media pembelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adik-adik, penasaran bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Tapi sebelum itu, ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami perumusan dasar negara. Yang kedua, siswa dapat memahami tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami usulan para tokoh perumus dasar negara. Seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa Pancasila adalah dasar negara bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Ya, ini adalah gambar burung Garuda. Jadi, lambang negara Indonesia itu berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kalian sudah mengetahui arti dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian Pancasila menjadi pedoman hidup warga negara dalam bermasyarakat. Kita akan membahas perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Karena itu adik-adik, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Menjelang tahun 1945, pada saat itu Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Kemudian untuk menarik simpati, khususnya bangsa Indonesia, Jepang kemudian membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sesuai yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniako Koiso pada tanggal 7 September 1944. Berikut ini kita akan membahas tentang BPUPKI. Nah, adik-adik sudah tentu tahu kan kepanjangan dari BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, karena ada dibentuk oleh Jepang, makanya ada nama Jepangnya ya adik-adik, yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Badan ini kemudian diumumkan akan didirikan pada 1 Maret 1945, kemudian diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dan wakilnya ada 2 orang, yaitu Raden Panji Sweroso yang merupakan orang Indonesia dan Ichibanga Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Seperti yang kita lihat adik-adik pada tulisan warna kuning, itu merupakan tujuan dari BPUPKI.
BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali tidak resmi. Jadi pada sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas mengenai dasar negara. Kemudian pada sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Pada materi kali ini secara khusus akan dibahas mengenai sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Cuosangin atau yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang yang pertama? Untuk mengetahui itu, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan 5 dasar negara secara lisan. Itu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulannya secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang akan beradab, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adik-adik, ada yang mengenal tokoh yang kedua ini? Ya, ini adalah Soepomo. Beliau dikenal sebagai tokoh ahli hukum dan pahlawan nasional Indonesia. Mr. Soepomo mendapat kesempatan untuk menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia, tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan bahkan golongan. Adapun gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Soepomo yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat, musyawarah, terus yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pasti adik-adik sudah mengenal Insinyur Soekarno, bukan? Seperti yang kita ketahui, Soekarno merupakan tokoh penting Indonesia, di mana Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus adik-adik ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya, seorang ahli bahasa, bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya adalah 5 dasar. Pada gambar ini kita dapat melihat anggota-anggota Panitia 9 di bawah pimpinan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia yang diberi nama Panitia 9 ini dibentuk dengan tujuan merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan
akan menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakan sidang kedua pada 10 Juni sampai 16 Juni 1945 setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya adalah sebagai berikut. Berakhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI ini bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, panitia ini terdiri dari 21 orang yang semua anggotanya terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang Peranakan Tionghoa. Namun tanpa sepengetahuan Jepang, Soekarno menambah 6 orang lagi, sehingga total ada 27 anggota. Setelah Jepang menyerah dengan sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil merumuskan dan menyesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang biasa kita kenal dengan Pancasila. Jadi di antara kalian pasti sudah mengetahui bagaimana bunyi dari Pancasila, baik itu dari sila pertama sampai sila yang kelima, begitupun dengan arti dan maksud dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Saya harap apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dengan baik agar kalian dapat mengetahui bagaimana